Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tamimus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mujahidin tahirin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam patut bersyukur karena dalam sepekan ada kesempatan untuk berkumpul dengan warga sekitar. Kebiasaan yang sulit dilakukan pada era pandemi COVID-19 seperti ini ternyata masih bisa dilakukan. Karenanya marilah hal ini kita jadikan momentum untuk terus saling mengingatkan agar meningkatkan takwa Allah, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi yang dilarangnya. Yakinlah bahwa dengan meningkatkan takwa Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati, yakni di dunia hingga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, dunia terus berkembang, termasuk cara berkomunikasi kita. Dulu banyak orang harus menempuh jarak yang jauh untuk bisa bercakap-cakap dengan orang lain di luar daerah. Sekarang teknologi memfasilitasi umat manusia untuk kian mudah menjalin komunikasi hanya melalui perangkat di genggaman tangan, yakni handphone. Situasi ini melanda hampir semua orang di belahan dunia, tidak pandang agama, wilayah, geografis, suku, ras, dan etnis. Kehadiran media sosial kini mempermudah lagi. Dalam hitungan detik, kita sudah bisa berinteraksi dan berkirim pesan melalui tulisan, suara, gambar, bahkan video ke orang di belahan dunia lain. Luas bumi yang mencapai lebih dari 0,5 miliar kilometer persegi seolah mengkerut. Informasi beredar secara instan. Kehidupan sosial banyak bergeser ke dunia maya, dan sebagian orang bahkan rela menghabiskan separuh waktunya untuk berselancar di internet atau media sosial. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, Islam bukanlah agama yang anti perubahan, namun demikian memiliki prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Kita seyogyanya memosisikan media sosial tidak lebih dari sekedar alat, bukan tujuan. Medsos sebagai wasilah, bukan ghoyah. Kenapa? Sebagaimana pisau yang bermanfaat bila digunakan memasak dan merugikan bila dipakai melukai orang lain. Begitu pula media sosial. Dalam dirinya terkandung potensi positif, tapi sekaligus negatif. Semakin meningkatnya pengguna media sosial dari hari ke hari tidak menjamin semakin berkualitas dari segi pemanfaatannya. Banyak kita jumpai medsos menjadi ajang pamer, riya amal kebaikan, usaha mencari citra kesalehan di mata masyarakat. Dari sini kita secara tidak langsung menggeser maksud ibadah yang semestinya untuk Allah menjadi untuk popularitas dan kebanggaan diri. Medsos juga kerap menjadi arena caci maki antar kelompok yang berbeda agama, aliran, pandangan politik, dan sejenisnya. Tak jarang medsos disesaki debat kusir, saling menjatuhkan, ghibah, fitnah, berita bohong, hingga peningkatan jumlah musuh-musuh baru.
Hanya berbekal jari tangan dan pikiran keruh, dalam sekejap kita sudah membuat mudarat bagi pihak lain. Padahal dalam hadis sahih disebutkan bahwa di antara karakter seorang muslim adalah mampu menjamin saudaranya dari malapetaka, tangan dan lisannya. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Artinya, seorang muslim adalah orang yang tidak melukai saudara muslim lainnya, baik dengan lisan dan tangannya. Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan bahwa lisan manusia terdiri dari dua jenis, yakni lidah yang berada di dalam mulut dan lidah berupa kolam atau pena. Tulisan memiliki fungsi yang mirip dengan pembicaraan. Kolam dalam konteks hari ini bisa diidentikan dengan medsos yang memiliki peran sama, yakni memproduksi tulisan yang pengaruhnya bisa negatif maupun positif. Dengan demikian, sikap bijak kita terhadap medsos termasuk ikhtiar kita untuk menjadi muslim yang baik, sebagaimana hadis di atas. Yang paling rentan dilupakan saat bermedsos adalah betapa berharganya waktu. Berbagai kemudahan yang disediakan sering membuat pengguna berselancar berjam-jam, melewati batas kebutuhan semestinya. Orang kadang tidak hanya bertegur sapa dengan sesama atau publikasi aktivitas di medsos, tapi juga sampai pada kegiatan mubazir, bahkan maksiat. Saat seseorang terlalu bergantung pada medsos, pertanyaan yang penting yang perlu disodorkan adalah siapa yang sesungguhnya lebih berkuasa, medsos atau manusianya. Manusia dianugerahi akal sehat, hati nurani yang memungkinkan dia berlaku bijaksana sebagaimana perangkat dunia lainnya. Tidak seharusnya manusia diperbudak medsos. Justru semestinya ia mengendalikannya. Hadirin yang berbahagia, sebagai wasilah, medsos juga merupakan perantara bagi banyak sekali hal baik. Melalui medsos, seseorang dengan mudah bersilaturahim dengan orang lain yang di dunia nyata terkendala jarak geografis. Media sosial punya fungsi mempersatukan yang semula terpisah, memberi ruang komunikasi yang semula tanpa kabar. Fungsi positif lain dari media sosial adalah menjadi alat yang bagus untuk mendistribusikan pesan kebaikan secara luas dengan mudah. Kita dengan mudah membagikan informasi, misalnya soal cara mendidik buah hati, tips hidup sehat, atau wawasan bermanfaat lain, hingga menjadikan media sosial sebagai media syiar yang memberi pendidikan kepada publik tentang nilai-nilai Islam yang mencerahkan, rahmatan lil alamin. Surat Al-Maidah ayat 39 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan. Wasilah dalam konteks ini bisa kita perluas pengertiannya, mencakup berbagai jalan, mekanisme, atau sarana yang bermanfaat bagi kebaikan, terutama untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika medsos adalah wasilah, maka goyahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, fungsi positif medsos tersebut bisa maksimal kita realisasikan ketika kitalah yang benar-benar menguasai, bukan dikuasai. Medsos hanya menjadi elemen sekunder bagi aktivitas kebaikan, bukan sebaliknya mendorong kita untuk terperosok pada perbuatan sia-sia atau bahkan merugikan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, melalui paparan khutbah ini kita simpulkan
bahwa setidaknya ada dua sikap dalam merespon kehadiran medsos. Pertama, menyadari betul bahwa ia tidak lebih dari sebatas wasilah, perantaraan atau alat. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk tidak terbuai dalam medsos itu sendiri, melainkan pada apa tujuan pokok penggunaan perangkat dunia maya ini. Kedua, menjadikannya sebagai sarana yang tidak hanya baik tapi juga bermanfaat, tak menimbulkan kemudorotan kepada pihak lain. Melalui media sosial adalah sesuatu yang baik, tapi akan lebih baik lagi bila medsos memberikan faidah bagi orang lain lewat konten-konten yang kita suguhkan. Bukankah khairun nas anfa'uhum linas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga kita semua teguh dalam iman dan Islam sehingga mampu mendudukkan diri secara proporsional. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal barrut tawwabur raufur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.